Mata Munarman ditutup langgar HAM, mungkin maksudnya gak dikasih bawa sandal langgar HAM. Ada satu hal yang menarik dari penangkapan Munarman. Salah satunya adalah dirinya yang teriak diambilkan sandal. Sampai-sampai ada foto editan di mana Munarman disumpal mulutnya pakai sandal. Yang satu lagi adalah teriakan bahwa penangkapan Munarman melanggar HAM karena matanya ditutup saat ditangkap. Pengacara Munarman menyebut tindakan polisi melanggar HAM karena Munarman ditangkap dengan mata ditutup dan tangan diborgol. Sementara itu, Komnas HAM juga menyebut tindakan polisi saat menangkap Rizik berlebihan. Saya kira itu berlebihan dan tidak perlu dilakukan, kata Komisioner Komnas HAM Khairul Anam. Menurut Khairul, tindakan hukum harus sesuai prosedur dan tidak boleh berlebihan. Menutup mata termasuk kategori berlebihan. Kalau pengacaranya yang ngomong begitu, saya maklumi aja karena pengacaranya ini rada-rada ngawur dan kayak tidak berpendidikan. Dia ini yang dengan entengnya bilang bahan peledak itu adalah pembersih WC. Jadi orang ini tidak usah terlalu dipedulikan. Orang ini sudah tidak ada lagi urat malu. Tapi kalau Komnas HAM, ini benar-benar berat sebelah dan konyol. Orang awam pun tahu apa tujuan Munarman ditangkap dengan mata tertutup. Tujuannya supaya dia tidak kenali anggota polisi yang menangkapnya. Kelompok seperti ini berbahaya, bisa dendam 7 turunan dan 7 tanjakan. Tentu saja kalau wajah terekspos, yang menangkap ini bisa dalam bahaya. Mungkin mereka tidak, tapi keluarganya yang rentan. Paham gak? Lucu aja Komnas HAM tak paham logika simpel ini. Atau jangan-jangan mau ikut memperkeruh situasi? Polri sudah menjelaskan semuanya, penangkapan Munarman sudah sesuai SOP termasuk wajah Munarman yang ditutup. Ada 2 hal yang perlu saya jelasin. Pertama, Munarman waktu ditangkap statusnya sebagai tersangka. Kedua, matanya ditutup, itu standar penangkapan terhadap tersangka teroris yang ditangkap, kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadan. Dengan pertimbangan kejahatan teror adalah kejahatan terorganisir yang jaringannya luas. Penangkapan satu jaringan akan membuka jaringan-jaringan yang lainnya, katanya. Pertimbangan kedua, sifat bahaya dari kelompok teror yang bisa berujung pada ancaman jiwa petugas lapangan. Maka, untuk mengamankan jiwa petugas lapangan, standarnya baik yang ditangkap maupun yang menangkap ditutup wajahnya. Supaya tersangka tidak bisa mengenali wajah petugas sehingga identitas petugas terlindungi. Ini perlindungan terhadap petugas yang menangani kasus terorisme, katanya lagi. Jadi sudah clear kalau penutupan mata terhadap tersangka teroris sudah menjadi standar penanganan internasional. Di negara manapun, tersangka teroris pasti diperlakukan seperti itu. Kalau mau saya tambahkan lelucon, sebenarnya ada alasan lain kenapa mata Munarman ditutup. Ini untuk pencegahan agar matanya tidak sigap mencari cangkir berisi air teh. Bahaya loh kalau sampai yang menangkapnya disiram air teh. Bagi yang masih teriak-teriak HAM, coba lihat lagi para teroris yang telah membunuh manusia yang tidak bersalah. Apakah mereka pakai HAM? Dan yang teriak HAM, apakah mereka pernah protes soal HAM? Hanya gara-gara wajah ditutupi saja langsung mencak-mencak teriak HAM. Sedangkan tindakan teror yang jauh lebih mengerikan tidak dianggap. Seharusnya, kalau seseorang sudah jadi tersangka atau terdakwa, maka hak asasi akan dibatasi oleh negara. Ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Kalau dikit-dikit teriak HAM, kenapa tidak sekalian aja bilang penanahan semua napi di penjara juga melanggar HAM karena mereka tidak dapat kemana-mana dengan bebas? Ataukah bilang pelanggaran HAM terjadi karena Munarman tidak diizinkan membawa sandalnya saat digiring karena mengotori telapak kakinya yang semulus sutra? Jangan dikit-dikit teriak HAM padahal kelompok yang ditangkap jauh lebih sering melanggar HAM demi kepentingan pribadinya. Kalau memang tidak merasa bersalah dan disolimi, silahkan ajukan pra-peradilan. Tapi kita yakin, kalaupun nanti pra-peradilan ditolak, mereka tetap akan teriak disolimi. Bagi mereka, kebebasan adalah tuntutan mutlak meski terbukti salah sekalipun.
Jadi bagi yang membela kelompok seperti Rizik dan Munarman ini, patut dipertanyakan motifnya. Apakah hanya sekedar menumpang isu biar terkenal atau ada udang di balik batu? Ada beberapa orang yang seperti sangat tersinggung soal ini, jadi curiga. Jadi bagi yang membela kelompok seperti Rizik dan Munarman ini, patut dipertanyakan motifnya. Apakah hanya sekedar menumpang isu biar terkenal atau ada udang di balik batu? Ada beberapa orang yang seperti sangat tersinggung soal ini, jadi curiga. Bagaimana menurut Anda? Fadlizon meradang, apa hubungannya dengan Munarman? Kemarin, buka puasa kita terasa lebih menyegarkan karena dibarengi dengan berita penangkapan Munarman. Semua orang bahagia. Senang karena akhirnya aktor dibalik penyiraman teh di TV One beberapa tahun lalu itu kini diringkus polisi. Memang, kasus yang menjeratnya bukan soal penyiraman teh, karena itu terlalu receh meski sama-sama menyebalkannya. Munarman ditangkap karena diduga terlibat kasus terorisme di Indonesia. Terkait dengan beberapa orang yang sudah lebih dulu ditangkap dan dibaiat teroris di beberapa kota. Bisa dibilang penangkapan berlangsung bersih tanpa lecet. Mungkin itu karena Ramadan. Polisinya jadi hati-hati takut batal puasa. Tapi di mata publik itu kurang menyenangkan. Penangkapan teroris oleh Densus 88 mestinya ada sedikit dengan tembak-tembakannya. Atau minimal tendang agar sedikit pincang saat berjalan. Bukan diringkus biasa saja. Bukankah maling ayam kalau ditangkap polisi biasanya mukanya sudah memar? Masa untuk aktor intelektual, provokator, dan sosok di balik aksi-aksi terorisme di Indonesia ditangkap tanpa lecet suatu apapun? Kan gak seru. Tapi dari sekian banyak orang yang bersyukur dan bahagia Munarman ditangkap, ada satu orang yang tidak suka dan membela, yakni Fadlizon. Kader Gerindra dan anggota DPR RI ini mengatakan bahwa dirinya tidak percaya Munarman teroris. Saya mengenal baik Munarman dan saya tidak percaya dengan tuduhan teroris ini. Sungguh mengada-ngada dan kurang kerjaan, kata Fadlizon lewat cuitan di akun media sosial pribadinya. Jadi mari kita bedah satu persatu. Soal mengenal baik, bukankah Fadlizon juga mengenal baik Ratna Sarumpait? Bahkan menjadi orang pertama yang membela Ratna dari cerita dipukuli sampai bonyok itu. Dan sebagian orang beranggapan bahwa dalang dari kisah bonyok itu adalah Fadlizon sendiri. Tapi ketika tersudut dan cerita tidak bisa berkembang, Fadli malah menjadikan Ratna sebagai kambing hitam dan disalah-salahkan. Jadi soal kenal baik ini tidak menjamin suatu apapun dari tindakan yang sudah dilakukan Munarman. Kalaupun kenal baik, memangnya kenapa? Toh tetangga Munarman gak ada yang membela seperti Fadlizon. Saya malah jadi bertanya-tanya, apakah Munarman ini ada hubungannya dengan Fadlizon dan Gerindra? Ya kan kenal baik katanya. Apa hubungannya? Kalau sebagai rekan, kerjasama apa yang pernah dilakukan? Nah, ini menarik untuk ditanyakan ke Fadlizon arti kenal baik tersebut. Lalu soal tuduhan teroris. Ini salah pemahaman. Munarman dituduh terlibat dalam menggerakkan atau memprovokasi orang untuk menjadi teroris. Jadi bukan dituduh teroris. Fadlizon mungkin semalam kekenyangan saat bikin pernyataan jadi matanya kurang fokus. Dan terakhir soal pernyataan mengada-ngada dan kurang kerjaan. Sampai di sini saya gak paham siapa yang kurang kerjaan. Polisi memang bekerja untuk menangkap orang-orang yang melakukan tindak kejahatan. Dan itu memang kerjaannya. Sebaliknya, anggota DPR itu kan tugasnya di Senayan, Dewan Perwakilan Rakyat. Ini kenapa malah ngurusin provokator FPI? Jadi sebenarnya yang kurang kerjaan ya Fadlizon, tapi malah nuduh polisi yang sedang melaksanakan tugas. Secara politik, pernyataan Fadlizon ini semakin membuat posisi Gerindra tidak jelas arahnya. Di satu sisi Prabowo ingin tampil keluar dari embel-embel kelompok radikal, tapi Fadlizon masih terus merawat isu FPI. Mulai dari penembakan Laskar dan kini membela Munarman. Jadi sebenarnya Gerindra itu masih ingin merawat atau merangkul FPI atau bagaimana? Bukankah FPI adalah ormas terlarang?
Bukankah Gerindra adalah koalisi pemerintah? Bagaimana bisa partai koalisi malah justru membela anggota ormas terlarang yang selama ini menyerang negara? Ini koalisi macam apa? Jadi sebaiknya setelah ini Prabowo benar-benar menunjukkan sikap yang jelas sebagai ketum Gerindra. Kalau yang dilakukan Fadlizon itu tidak sesuai dengan garis kebijakan partai, maka singkirkanlah manusia satu itu. Karena publik juga sudah jijik melihatnya tampil terus dengan muka bakpaunya. Tapi kalau Gerindra masih ingin terus merawat FPI, ya sebaiknya Prabowo segera mengundurkan diri. Gak baik jadi munafik dan bertahan di kabinet hanya demi mengumpulkan logistik jelang pemilu 2024. Karena percuma punya logistik dan akhirnya pasti kalah juga. Begitulah kura-kura.